Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru PAMO. Izin Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Dewi Purbangun, mahasiswa PPG tahun 2021 angkatan 1. Nomor UKG 201501810710749. Jurusan Matematika Universitas Negeri Medan. Dengan ini saya menyatakan akan memulai praktik pembelajaran untuk ujian kinerja. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita, Pak mintakan satu orang untuk membawa doa. Doa selesai. Ya, terima kasih. Anak telah membawakan doa. Selanjutnya anak-anak buka HP-nya, lihat di Classroom. Buka HP, lihat di Classroom. Bapak mintakan untuk mengisi kehadiran kalian. Ya, udah. Sekarang letakkan HP-nya, silakan berdiri dulu. Bajunya dirapikan. Ya, sekali lagi selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa. Ya, terima kasih. Semua sehat atau ada yang sakit? Selamat Pak. Oke, sudah bisa dimulai pelajarannya kan? Ya, silakan duduk. Coba perhatikan ke layar, Nak. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai membuat persamaan dari suatu barisan konfigurasi objek. Ini pembelajaran berbasis course dengan pendekatan IPEK. Kompetensi dasar kita ini ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau untuk pengetahuan, coba Dana baca. Membuat generasi pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Untuk keterampilannya, Nopanda. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Ya, ini yang menjadi tujuan pencapaian kompetensi kita. Yuk, baca satu orang. Askar. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Membuat generalisasi atau bentuk umum dari suatu konfigurasi objek. Memecahkan masalah terkait pola konfigurasi objek. Ya. Nah, sekarang untuk metode yang akan kita pergunakan dalam pembelajaran ini adalah metodenya PBL atau Problem Basic Learning. Artinya nanti setelah kita dalam pembelajaran itu, kamu anak-anak sekalian dengan gurunya itu berdiskusi. Nanti akan Bapak sajikan suatu permasalahan. Itu dia, ya. Kalau untuk manfaatnya, ini sangat bermanfaat karena permasalahan yang akan Bapak berikan itu sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau nanti kelak kamu menjadi orang yang berguna, materi ini bisa kamu
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Coba dilihat dulu videonya ya. MTA Classic keeps always finding matchup. TS from off the net, Frida, easy dig for her. Up the net, Tiara blocking and thinking as always. With it over on one even. I like the creativity this time. She's like, send me the ball, please. Yeah, oh, honey. What a dig from the net. Tiara not happy about that. Showing her displeasure under the net and then a selfish play there from TS. Oke, ini adalah video yang Bapak berikan untuk memotivasi kalian. Ada sebenarnya unsur yang tersirat yang ingin disampaikan dalam video itu. Kira-kira ada yang bisa mengerti pesan yang mau disampaikan dalam video tadi? Hewan yang bijak. Itu di situ ada hewan yang di luar akal kita, tapi bisa dilakukan. Ya, hewannya rupanya bisa bermain bola. Ya, ini hewan bisa bermain bola, apalagi kita kan yang sudah diciptakan begitu sempurna, jadi pasti lebih bisa dari itu. Loh, kok bisa? Kira-kira menurut kalian kenapa bisa seekor hewan bisa seperti itu, bisa bertingkah laku seperti manusia? Karena dilatih. Ya, jadi kalau kalian pun kalau berlatih, ya pasti akan menjadi pintar. Ya, cita-cita kalian akan tercapai seperti itu. Baik, anak-anak masih ingat tentang pelajaran kelas 7 mengenai luas persegi. Siapa yang masih ingat? Ini pelajaran kita yang kelas 7 mengenai luas persegi. Ya. Luasnya sisi dari sisi. Luas sama dengan Sisi dari sisi. terus bisa dikasih contohnya. Luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 100 kali 100 sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 cm. Itu aja maksudnya ngomongnya. Ya, kalau misalkan sisinya Bapak ambil 5, berapa luasnya? Bagaimana menghitung luasnya? Kalau sisinya 5, ayo. Luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25 cm. Kuadrat. Ya, itu kalau luas persegi. Sekarang kalau luas persegi panjang. Terus kalau panjangnya misalkan 7, lebarnya 4. Kira-kira berapa luasnya? Berapa dia? Berapa, Pak? Ya. Selanjutnya kalau untuk materi segitiga siapa yang masih ingat? Ya. Terus segitiga adalah tengah kali alas kali tinggi. Ya. Contoh soalnya, suatu segitiga sama sisi memiliki panjang alas 20 cm, Ya. tingginya 10 cm. Ya. Alas sama dengan 20 cm, Ya. tingginya 10 cm. Maka tengah A kali A kali T. Ini yang terakhir. Kalau Bapak coba disimak. Kalau Bapak misalkan buat suatu bilangan-bilangan, akan Bapak susun bilangan-bilangan. Nanti bilangannya Bapak tambah-tambah. Terus misalkan bilangannya 5. Bapak mau tambah 3 setiap langkahnya. Menjadi berapa susunan kita sekarang? Susunan 5, 3 tadi 4, terus kita tambah lagi 11, terus kalau kita tambah lagi 14, kalau kita tambah lagi 17. nah itu namanya keteraturan bilangan. Nah, kenapa Bapak sampaikan itu ada hubungannya dengan pelajaran kita yang hari ini. Bapak ingatkan dulu pelajaran yang di kelas 7, terus Bapak kaitkan lagi contoh dengan pelajaran kita yang hari ini. Ya, sekarang kita masuk kepada kegiatan inti. Di sini akan Bapak sajikan permasalahan yang bisa kalian lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan dulu videonya.
Dari susunan yang paling bawah berapa? 4, Terus 3, ke atasnya lagi 1. itu namanya susunan yang Teratur. kalau yang ini yang kedua Bola meja. meja bola. Ini juga membentuk susunan yang teratur. Yang mana keteraturan itu? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau dilanjutkan jadi berapa? Nah, sekarang gambar ini gambar apa? Yang kuat lah. Tangan keong. Yang mau kita amati yang teratur di situ yang mananya? Garis-garis ini itu segmennya itu kan. Kalau ke pusatnya, bagaimana di pusatnya? Kecil. Terus kalau semakin keluar, Semakin besar. kalau yang ini gambar apa? Bunga. Bunga. Kalau di bunga apa? Bunga pinus. Yang mana yang mau Pak tunjukkan sebenarnya? Yang teraturnya itu di mananya? Susunannya. Di bagian pucuknya bagaimana? Dari yang terkecil sampai terbesar. Dari yang terkecil sampai ke Besar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materinya. Nanti ajar kita. Lihat permasalahan 1. Memandang, baca dulu memandang. Permasalahan 1. Amati susunan titik botol tersebut. Susunan 1, susunan 2, susunan 3. Bagaimana susunan keempat? Nah, susunan 1. Berapa buah biji susu botol? 2, Susunan 2 berapa? 4, Susunan 3. 6. Bagaimana kita mau membentuk susunan keempat? Tambah 2. Susunan 3 ditambah dengan 2 titik botol. Sama Satu dengan orang. 8. Ulang. Bagaimana? Susunan 3 ditambah dengan 2 titik botol. Ya. Maka terjadi susunan keempat sama dengan 8 titik botol. 8 tutup. Botol. Dan 1 panjangnya berapa? 1 Lebarnya berapa? 2. Makanya keseluruhan berapa? 1 kali 2. Jadi rumus terakhirnya menjadi apa? N kali 2 sama dengan 2N. Ya. Nah, ini lagi. Mari kita diskusikan. Perhatikan gambar 1. Ya, gambar 1. Bukan biji-biji bunganya itu mau dihitung, tapi satu kelompoknya ini. Ini bunganya berapa? 1. Satu kelompok. Maka rumusnya menjadi apa? Horizontalnya 1, vertikalnya 1. Rumus totalnya jadi berapa? 1 kali 1. Terus kalau untuk pola yang kedua, 2 kali 2. panjangnya berapa? Atau horizontalnya berapa? Vertikalnya berapa? Itu maksudnya. Yang lengkap ya? Ya, terus totalnya nanti 2 kali 2. dengan 4. Terus yang ketiga, satu orang aja lah. Kalau rame-rame gotong royong gitu, nggak dengar nanti nggak jelas. Yang keempat, satu orang aja. Horizontal 4, vertikal 4. Ya. Kalau rumus 4 kali 4 sama dengan 16. Terus kalau mau dilanjutkan, misalkan pola kelima, ayo siapa satu orang? Satu orang. Horizontal 5, vertikal 5. Total rumus 5 kali 5 plus 5. Berarti berapa? 5 kali. 5. Lihat ya. Ini yang mau dihitung lah begini. Ya betul guys, betul. Ini satu kelompok. Jadi ini satu kelompok berarti panjangnya 2. Satu kelompok. Lebarnya 2. sekarang yang pola yang ketiga, ini satu kelompok 1, 2. Ya, berarti panjangnya berapa? 3. Terus ini 1, 2, 3. Lebarnya berapa? 3. Terus kalau keempat, Panjang. 1, 2, 3,
4. Berarti panjangnya berapa? 4. Kalau lebarnya? 4. Kalau Bapak lanjutkan ke 5? Yang 5 lebar 5. Totalnya 25. 25. Ya. Terus kalau Bapak lanjut misalkan ke 10? Panjang 10, panjang lebar 10, total kamu 10 kali 10 Udah? Nah, sekarang sudah mengerti atau bagaimana? Nah, sudah mengerti. Karena kalian sudah mengerti, sekarang kita masuk ke dalam fase diskusi. Ya, diskusi dalam kelompok. Kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan. Nanti akan Bapak kasihkan RKPD-nya. Ya, jadi kalian harus kerjasama. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan kepada gurunya. Nah, seperti itu. Ayo, bentuk kelompoknya. Udah, ayo. Lihat aja dari situ. Namanya kalau berdiskusi itu suaranya keluar, bukan suaranya di dalam. Ini sama nggak? Di sini sama nggak? Di sini sama nggak? Kalau di sini, maka di sini apa? Sama kan? Kalau di sini nggak sama. Jadi kalau biar sama diapain di sini? Ini 1, ini 2. Jadi diapain di sini biar sama? Tambah berapa? Tambah? Cocok nggak ke bawah ya? Ini tambah 1 cocok nggak? Iya tak? Cocok Pak, cocok. Kalau di sini tambah 1 cocok nggak kemana? Kalau di sini tambah 1 cocok nggak di sini? Cocok. Kalau di sini tambah 1, Cocok. berarti di sini apa? Ditambah 1, yang mananya? Dari mana? Dari tambah 1. Dari polanya. Nah, polanya tambah 1 dong Pak buat tenda. Jadi di sini apa? Ulang dulu. Ini tambah 1. Di sini tambah 1. Ini tambah 1. Ini tambah 1. Ini tambah 1. Ini tambah berapa? 1. Apa? Apa dia yang tambah 1 itu? Bola. Pola, memang pola yang mana sekarang? Berarti N-nya tambah 1. itu mencari hubungannya. Dari sini. Jadi kali dari sini. Lihat ya. Ini dari mana? 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 Ini. Jadi kalau ini 1. Terus kalau di sini dari mana kita ambil? Ya itulah tulis. Itu yang ditulis. Ya. Yang di bawah tinggal tukar-tukarkan aja biar lebih rapi secara matematika. Jadi N-nya di depan. Tulis N-nya di depan.
N-nya tambah 1 jadi keulangan. Udah. Kalau nggak masih bingung tanya aja. Jangan kalau nggak bisa. Itulah yang kita rumusnya lah. Itulah jadi. Di atas kali apa? Kali ini. Iya. Di sini apa? Kecil kali. Yang ditanya pola ke-10 kan? Berarti N-nya 10 gitu maksudnya. Ganti N itu jadi 10. Setiap ada N dan S10. Ya. Sudah. Iya. Apa tadi? Mencari dua yang putih, mencari ini. Kita kan kerjanya ini sudah ada nggak yang harus kita buang? Jadi ruang suratnya kurang. Ini. Kalau ini apa? Baiklah di sini ini sama nggak? Sama. Jadi kalau sini harus sama dengan di sini. Ya. N kedua kenapa jadi N kedua? Ini sama nggak? Ini ya harus sama gitu dia ya. Lihat lagi. Tunggu dulu. Ini. Jadi di sini harus sama gitu dia jangan ada salah. Nanti kan ada Udah Pak. kirim ke emailnya. Ini kelompok Grace mana? Mana Grace? Cuma 3 orang saja. Iya, Pak.
Udah ayolah, mana lagi? Semuanya duduk di depan berdiri di depan hasil karyanya. Ya, hasil karya kalian kan sudah ditempel di dinding kan? Nah, sekarang masing-masing kelompok mengamati, menganalisis hasil karya kelompok yang lain. Makanya sediakan pulpennya dan bukunya. Kelompok satu, mana kelompok satu? Kelompok satu misalkan mengamati kelompok dua. Lihat di mana benarnya, di mana salahnya yang menurut kalian. Kelompok satu pergi ke kelompok dua, kalian tulis. Kira-kira apa kekurangannya, apa kelebihannya, tulis. Kelompok tiga masuk ke kelompok 4, kalian amati lagi, tulis. Udah? Sudah mengerti kan? Nah sekarang tunggu dulu beritanya. Dari kelompok ini putar saja, kelompok sini, putar kelompok sini, kelompok sana ke sana. Belum, tunggu dulu. Dari sama-sama. Sudah mengerti petunjuknya kan? Jadi kalian pergi kemari. Yang dari sini pergi ke sini, yang dari sini pergi ke situ. Askar, Sini. dari kelompok situ pergi ke sini, udah? Nah sekarang kita mulai putar. Kalian ke sana amati. Bandingkan dengan jawaban kalian tadi. Tulis di situ Askar, kelompok siapa mau kalian amati. Tulis nama ada yang berbeda. Udah. Sekarang Soal salahnya, tulis salahnya. sudah dapat. Masalah satu yang mana dia? Udah, selanjutnya. Udah. Kalau benar semua nggak apa-apa. Selanjutnya kita rotasi lagi. Kenalkan kami dari kelompok 1. Ini hasil karya kami. Teman-teman diharapkan untuk memberi masukan terhadap pekerjaan kami. Tadi kan sudah kalian amati
Apa yang bisa kalian koreksi dari situ? Ayo. Kelompoknya dress. Rumusnya. Ya perkenalan dulu namanya apa gitu. Nama saya dari kelompok 2. Nah, gimana mau? Yang berbeda dari kelompok 1 rumus N tutup N tambah 1 tutup huruf N sama dengan Yang mana dia dulu di papan yang mana ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ini adalah hasil karya dari kelompok 2. Kami persilahkan kepada kelompok lain atau kepada teman-teman untuk dapat mengoreksi apakah ada yang lain atau berbeda dari kelompok ini. Terima kasih. Buka dulu. Kami dari kelompok 1 ingin mengomentari jawaban dari kelompok 2. Benar semua Pak, nggak ada komentar dari kami. Ini berdasarkan Ya ini, lihat dulu. Di sini yang mau Bapak koreksi. Bagi yang lain juga perhatikan. Mungkin tadi lupa mengoreksinya di mana. Ini sudah pasca ini jadi N, jadi 6. belum. Nah, ini seharusnya jadi berapa? N. Ini seharusnya jadi N tambah 1. Di sini juga seharusnya jadi N. di sini juga N. seperti itu. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Oh ini dia, ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil karya kami. Mohon kepada teman-teman untuk mengomentari di mana kurang dan salahnya karya kami ini. Ayo. Kami dari kelompok 2 mengomentari dari tentang pada permasalahan 1, yaitu yang bermasalah pada rumusnya, yaitu N 40 N tambah 1 sama dengan 10 10 tambah 1. Jawabannya kami tidak tahu karena sedang dicoret. Dicoret jawabannya itu. Ya nggak apa-apa. Oke, ayo. Kenapa dicoret? Gitu maksudnya. Udah ya. Berapa jawaban ini yang 47 ini? Ini kan sudah 110 buah, Pak. Ya bilang sama mereka sama dia sebenarnya. Gimana? Setelah Bapak perhatikan dari hasil karya kalian semuanya bagus ya. Ternyata bagus, cuman ada sedikit kesalahan penulisan atau mungkin tadi kelupaan seharusnya ditulis N jadi 6 gitu. Tapi secara umumnya hasil kalian sudah bagus ya. Apa kesimpulan yang bisa kalian peroleh dari hasil belajar kita hari ini? mengetahui rumus tersebut. Mengetahui rumus. Nah, terus apa lagi? Mempelajari tentang rumus pola bilangan yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk evaluasi kalian juga kelas sebelumnya, di situ sudah ada soal-soal. Silakan dikerjakan. Untuk evaluasi kalian, silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Bukan dari kelas sebelumnya. Silakan kalian merangkum pelajaran kita yang hari ini dipindahkan ke dalam buku catatan menjadi PM-nya. Nah, untuk refleksi, kira-kira apa yang bisa kita refleksikan dari pelajaran hari ini? Saya Pak, Ya, refleksi hari ini adalah pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa dapat berkala dengan lancar dan baik tanpa ada suatu kendala. ya, itu refleksinya. Semua setuju? Setuju. Ya. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya, ini Bapak minta kalian buka buku catatannya, buka buku paketnya mengenai
pertemuan kita selanjutnya. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mengakhirinya Bapak minta satu orang untuk membawakan doa. Silakan. Kita sudah selesai pelajaran kita diharapkan semoga doa selesai. Ya. Jadi kalau mau pulang hati-hati Pak ya. Langsung pulang ke rumah. Tunggu dulu. Untuk salam penutupnya. Selamat. Ayo berdiri. Berdiri.